Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Salam Indonesia. Maklumat 14 November 1945 telah menghasilkan sistem yang baru, yaitu sistem kabinet. Hal ini memang menggantikan sistem sebelumnya, yaitu sistem presidensial. Sistem presidensial dianggap sebagai sistem yang mampu menciptakan kediktatoran dari seorang presiden. Bahkan Nietzsche menggunakan propaganda sistem presidensial untuk mengatakan Indonesia negara fasis. Saat ini saya sedang bersama sejarawan dari Universitas Indonesia, Mas Bondan Kanumuyoso. Mas Bondan, apa kabar? Baik, Mas Gilang. Baik, Mas Bondan. Saya ingin mengajukan pertanyaan tentang perihal tema hari ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana pro dan kontra di KNIP tentang sistem presidensial dan bagaimana Syahrir bisa menjadi Perdana Menteri pertama dalam kabinet? Ya, saya kira ini karena memang setelah masuknya sekutu ke Indonesia pada akhir September 1945 terjadi perkembangan-perkembangan yang menentukan, dalam artian bahwa pemerintah Indonesia ketika itu harus menghadapi satu kekuatan yang berbeda dengan fasisme Jepang. Jadi mereka lebih menyukai satu pemerintahan, maksud saya sekutu ya, yang demokratis begitu ya, dan mereka ingin menghilangkan semua hal yang berkesan fasisme atau peninggalan Jepang. Nah, karena itu untuk menarik simpati dunia internasional, pemerintah Indonesia merespon itu dengan melakukan perubahan-perubahan di dalam sistem pemerintahan, yang salah satunya adalah dengan keluarnya maklumat 14 November 1945. Dan ketika itu memang KNIP diisi oleh perwakilan partai-partai politik yang berdiri sejak Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya. Dan banyak di antara partai-partai politik itu memang melihat bahwa pemerintahan yang ideal ketika itu sebetulnya dalam konteks situasi setelah pasca Perang Dunia Kedua itu adalah satu pemerintahan demokratis yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri atau sistem parlementer. Nah, inilah yang menyebabkan secara mayoritas di KNIP suara itu hampir semuanya menginginkan agar pemerintahan itu beralih dari sistem presidensial yang sebetulnya adalah mengharuskan adanya pemilihan umum untuk memilih presiden, menjadi pemerintahan yang bersistem parlementer, di mana Perdana Menteri itu dipilih oleh parlemen berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada di dalam parlemen. Jadi dengan demikian dalam konteks situasi revolusi itu menjadi lebih mungkin untuk dilaksanakan ya, untuk demi keberlangsungan pemerintahan daripada mempertahankan sistem presidensial yang memang ketika itu tidak terlalu disukai oleh pihak pemenang perang, yaitu pihak sekutu. Jadi karena itulah kemudian terjadi perubahan-perubahan yang sangat fundamental di mana pemerintahan Indonesia kemudian dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, dan tokoh yang paling aktif menyuarakan pentingnya Indonesia untuk mengubah sistem pemerintahan itu adalah Sultan Syahrir. Jadi dengan demikian maka dia kemudian dipilih untuk menjadi Perdana Menteri yang pertama di dalam sistem pemerintahan parlementer. Baik Mas, jadi memang itu adalah taktik diplomasi. Bagian daripada upaya Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional adalah dengan menyesuaikan diri dengan tatanan politik yang tercipta setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu di mana negara-negara pemenang perang itu adalah semuanya hampir mayoritas adalah negara-negara yang mengusung sistem demokrasi. Baik, terima kasih Mas Bondan. Jika disimpulkan bahwa perubahan sistem menjadi sistem parlementer memang suatu cara upaya Indonesia agar diakui di dalam kancah dunia internasional. Karena dalam konteks tersebut bahwasanya banyak negara-negara
pemenang Perang Dunia Kedua menggunakan sistem yang sangat demokratis seperti halnya sistem kabinet. Dan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama karena memang dia yang selalu menyuarakan tentang sistem parlemen atau sistem kabinet ini. Demikian tadi paparan yang disampaikan oleh Mas Bondan. Dari paparan ini dapat disimpulkan, pertama, bahwa pergantian sistem pemerintahan presidensial menuju sistem pemerintahan parlementer itu karena keterpaksaan menyesuaikan kehendak sekutu serta upaya Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional. Tetapi ada satu hal yang menjadi implikasi negatif atas sistem parlementer yang dianut pasca itu. Sebagaimana dikatakan oleh Mas Bondan tadi, pasca 14 November 1945 sampai dengan 1949 terjadi pergantian Perdana Menteri berkali-kali. Pemerintah jatuh bangun sehingga sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Itulah sistem pemerintahan parlementer sebagaimana telah tidak dikehendaki oleh para pendiri bangsa yang melakukan sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 untuk menetapkan hukum dasar. Sebuah sistem yang tidak tepat untuk diadopsi oleh bangsa Indonesia.